Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat HKBP nomor 8 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 13 Februari 2021, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman kita pada hari ini adalah merupakan seruan panggilan Allah bagi umatnya Israel untuk mendengarkan firman-Nya. Dalam nats renungan ini ada 3 perkataan yang kita bisa kutip. Perkataan yang pertama adalah dengarlah. Yang kedua, aku hendak berfirman. Yang ketiga, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Nah, nats ini boleh kita katakan adalah merupakan suara Tuhan kepada umatnya Israel yang merupakan umat pilihannya, umat yang dihususkannya. Dan Tuhan mau menyaksikan dan bersaksi tentang bagaimana kuat kuasa Allah menyertai mereka dan menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan kepada menjadi bangsa yang bebas, yang merdeka, dan kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dengan jelas firman ini mau menyatakan dan mengatakan bahwa sesungguhnya bangsa Israel itu bisa lepas dari perbudakan dari Mesir adalah karena tangan Tuhan yang begitu kuat menyertai mereka. Dan dalam Keluaran pasal 20 sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan membawa mereka dari tanah perbudakan Mesir agar mereka jangan lagi bersembah
kepada Allah-Allah, ilah-ilah yang mereka kenal di tanah Mesir. Tetapi mereka hanya bersembah kepada Allah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Itulah sebabnya dalam ayat 3 dalam Keluaran 20 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Dan ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jelas dalam nats ini Allah meminta supaya bangsa itu senantiasa dengar akan firman Tuhan dan tunduk kepada hukum Tuhan. Dalam nats renungan ini ditunjukkan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bagaimana nats ini kepada kita pada masa kini? Nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, perbudakan dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya jangan kita diperbudak oleh kuasa-kuasa dunia ini, keindahan-keindahan dunia ini, tetapi kita senantiasa mau mendengar firman Tuhan, terutama di tengah-tengah kehidupan kita pada masa kini. Tuhan Allah telah menyuruh anaknya, Yesus Kristus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan telah bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, nats renungan ini juga mengingatkan kita pada saat ini, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian. Mendengarkan firman Allah sama dengan mendengarkan Kristus Yesus. Sebab Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, jelas bahwa firman Allah itulah yang menguatkan kita di dalam iman percaya kita, sebagaimana dikatakan seperti yang saya bacakan tadi dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, kita dalam masa-masa pandemi corona ini, masa-masa sulit ini, masa-masa pergumulan ini, mari senantiasa kita menyempatkan diri kita dan memberikan perhatian kita mendengar firman Tuhan, agar iman kita dikuatkan menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita pada masa kini. Baik itu persoalan sakit penyakit, baik persoalan-persoalan pertentangan-pertentangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman itu membawa kita kepada kedamaian bersama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu menyapa kami, sebagaimana firman-Mu menyapa bangsa-Mu, bangsa Israel, juga menyapa kami, agar senantiasa kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami mendengar firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan,
agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Sertailah saudara-saudari kami di tengah-tengah mengalami sakit penyakit, terutama yang kami dengar berita terkenanya COVID-19. Berikan kekuatan kepada para medis dan peralatan medis dan obat, dan kuatkan keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit pandemi. Kuatkan iman mereka, jangan hilangkan harapan mereka, tetapi senantiasa bergantung berharap kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang dapat menyelamatkan, Engkaulah Tabib Agung. Sertailah kami dalam segala tugas-tugas kami di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah dunia ini, menyatakan besar kasih-Mu. Terimalah Tuhan doa kami di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.